Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama saya Rama Nugraha. Pada video kali ini saya akan menganalisis mengenai sistem crowdfunding. Nah, bagaimana konsep ini bekerja, bagaimana proses bisnis yang berlangsung, teknologi apa yang biasanya digunakan, dan siapa saja pihak yang terlibat, hingga resiko dan regulasi yang mengatur pelaksanaannya, terutama dalam konteks crowdfunding yang legal dan berkembang di Indonesia. Crowdfunding adalah sebuah metode pelanggan dana secara kolektif melalui platform digital. Di dalam sistem ini, seseorang ini atau sebuah organisasi ini membutuhkan dana, misalnya untuk mengembangkan usahanya, menciptakan produknya, dan melakukan kegiatan sosial. Untuk membangun proyek tertentu, dapat mengajukan proposal pendanaan secara terbuka. Proposal ini kemudian akan ditampilkan dalam sebuah platform digital sehingga masyarakat luas memiliki kesempatan untuk berpartisipasi memberikan dana jumlah besar ataupun kecil. Nah, yang membuat crowdfunding ini menarik adalah sifatnya yang power of the crowd. Artinya, dana yang besar tidak selalu harus datang dari satu investor besar, melainkan bisa berasal dari ratusan atau ribuan orang, yang masing-masing menyumbang sedikit demi sedikit. Dengan sistem ini, pendanaan menjadi lebih terbuka, lebih demokratis, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, baik yang membutuhkan maupun masyarakat yang ingin berinvestasi atau berdonasi. Dan selanjutnya yaitu masalah yang diatasi oleh crowdfunding nih. Crowdfunding hadir bukan sekedar sebagai tren bisnis, tetapi sebagai solusi nyata terhadap berbagai masalah pendanaan. Dalam dunia nyata masih banyak banget UMKM atau startup, komunitas atau individu kreatif yang kesulitan mendapatkan modal dari lembaga keuangan tradisional seperti bank. Nah, banyak dari mereka tidak memiliki aset yang bisa dijaminkan atau belum memiliki catatan keuangan yang lengkap. Sehingga pengajuan kredit mereka itu sering ditolak oleh bank. Dan di sisi lain banyak masyarakat yang sebenarnya itu ingin berinvestasi namun tidak memiliki modal yang besar. Tidak memiliki akses ke peluang investasi UMKM atau bingung harus memiliki akses ke peluang investasi UMKM dan juga bingung harus mulai dari mana. Nah, crowdfunding ini mengatasi kedua masalah ini sekaligus. Pelaku usaha bisa mendapatkan modal dengan proses yang lebih sederhana dan transparan, sementara masyarakat dapat berinvestasi dengan nominal kecil namun memiliki peluang yang menarik. Nah, inilah salah satu alasan kenapa crowdfunding ini berkembang pesat di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Dan selanjutnya yaitu pihak yang terlibat dalam sistem crowdfunding. Nah, pada sistem ini melibatkan beberapa pihak utama. Yang pertama adalah pemilik proyek atau penerbitnya. Nah, mereka adalah pihak yang membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya atau kegiatan tertentu. Nah, kedua para investor atau donor, yaitu masyarakat yang memiliki dana baik itu mendapatkan keuntungan maupun bentuk dari dukungan sosial. Nah, selain dua pihak itu, ada juga platform crowdfunding sebagai penyedia sistem teknologi. Platform inilah yang menyediakan infrastruktur digital mengenai verifikasi identitas, menyediakan metode pembayaran, hingga menampilkan daftar proyek secara transparan. Di Indonesia, platform ini juga harus mengikuti aturan ketat dari regulator, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, OJK memastikan bahwa alur transaksi dalam crowdfunding ini berjalan dengan legal, aman, serta melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan atau penipuan. Selain itu, dalam sistem ini juga biasanya terlibat pihak ketiga seperti payment gateway untuk memproses transaksi serta penyedia verifikasi identitas digital atau EKYC. Nah, jenis crowdfunding secara umum crowdfunding memiliki beberapa jenis masing-masing, memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama adalah crowdfunding berbasis donasi. Jenis ini biasanya digunakan untuk kegiatan non-profit, seperti bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kemanusiaan. Nah, pada tipe ini, para pemberi dana tidak mendapatkan keuntungan finansial. Lalu jenis kedua adalah reward-based crowdfunding. Sistem ini sering digunakan untuk pengembangan produk kreatif seperti game, merchandise, perangkat teknologi, film, terus juga karya seni. Para pendukung proyek biasanya mendapatkan hadiah tertentu, misalnya versi produk lebih awal,
merchandise, atau akses khusus. Nah, jenis berikutnya adalah lending-based crowdfunding, yaitu sistem pendanaan yang bekerja mirip dengan pinjaman. Para investor memberikan dana dan kemudian mendapatkan pengembalian berupa bunga sesuai perjanjian. Dan yang terakhir ada equity-based crowdfunding. Pada tipe ini, para investor mendapat kepemilikan saham atau porsi kepemilikan bisnis. Equity crowdfunding adalah jenis yang paling banyak berkembang di sektor bisnis kecil di Indonesia dan diatur resmi oleh OJK. Nah, alur kerja sistem crowdfunding. Untuk memahami sistem ini secara lebih teknis, mari kita lihat alurnya. Nah, pertama, pemilik proyek akan membuat akun dulu dan melakukan proses verifikasi identitas mereka, menyiapkan proposal pendanaan yang berisi penjelasan mengenai usahanya, terus juga rencana bisnis, penggunaan dana, hingga analisis resiko. Proposal ini kemudian diajukan ke platform untuk diproses. Nah, di tahap selanjutnya, platform melakukan verifikasi dan penilaian terhadap proposal tersebut. Jika dinilai layak, proyek akan dipublikasikan dan ditampilkan kepada publik agar investor dapat melihatnya. Nah, investor yang tertarik dapat mempelajari informasi proyek secara transparan, mulai dari target dana, proyeksi, keuntungan, hingga risiko yang mungkin timbul. Jika investor tertarik, mereka dapat mulai menanamkan dana melalui sistem pembayaran digital yang telah disediakan. Dana akan terus terkumpul hingga target pendanaan tercapai atau batas waktu selesai. Jika target berhasil dicapai, dana akan disalurkan kepada pemilik proyek. Namun jika gagal, dana biasanya dikembalikan kepada investor sesuai ketentuan platform. Nah, setelah dana diterima, pemilik proyek berkewajiban menjalankan program sesuai proposal dan memberikan laporan berkala. Investor juga dapat memantau perkembangan melalui dashboard di akhir periode. Investor menerima keuntungan, reward, atau laporan hasil kegiatan, tergantung pada jenis crowdfunding yang dipilih. Dan yang keenam itu analisis sistem dari sisi teknologinya. Sebuah platform crowdfunding yang baik memiliki komponen teknologi yang cukup kompleks. Sistem dimulai dengan modul manajemen pengguna yang menangani proses registrasi, login, autentikasi, dan verifikasi identitas. Biasanya digunakan sistem IKC yang memvalidasi data pengguna melalui integrasi dengan layanan verifikasi digital. Nah, selanjutnya terdapat modul manajemen proyek yang digunakan oleh pemilik usaha untuk mengajukan proposal, mengunggah dokumen, serta menyusun detail pendanaan. Platform juga menyediakan sistem verifikasi internal yang dilakukan oleh administrator untuk menilai kelayakan sebelum proyek diterbitkan kepada publik. Setelah proyek itu tayang, front-end website atau aplikasi akan menampilkan daftar proyek dalam bentuk marketplace crowdfunding. Nah, investor dapat melihat detail proyeknya secara lengkap, melakukan perbandingan antar proyek, dan menentukan pilihan investasi. Nah, platform juga terintegrasi dengan sistem pembayaran digital agar investor bertransaksi dengan mudah dan aman. Semua transaksi tercatat dalam basis data yang kemudian dihubungkan dengan dashboard investor dan pemilik proyek. Setelah itu terdapat modul pelaporan, modul monitoring risiko, sistem notifikasi melalui email atau SMS, serta sistem keamanan seperti enkripsi data dan audit log. Semua komponen ini memastikan proses crowdfunding berjalan dengan transparan, kredibel, dan sesuai standar industri digital. Lalu keuntungan sistem crowdfunding. Sistem crowdfunding memberikan manfaat besar bagi berbagai pihak. Dari sisi pemilik proyek, crowdfunding memungkinkan mereka mendapatkan modal tanpa harus menggadaikan aset atau menghadapi prosedur perbankan yang rumit. Bahkan crowdfunding juga sering menyediakan validasi pasar nyata. Jika banyak orang yang tertarik mendukung proyeknya, itu berarti ide tersebut dianggap potensial oleh pasar. Bagi investor, crowdfunding memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk berpartisipasi dalam dunia investasi. Bahkan, hanya dengan modal kecil, investor juga dapat memilih proyek yang sesuai minat, visi, atau keyakinan mereka. Sementara bagi platform, crowdfunding menjadi model bisnis yang menjanjikan karena jumlah UMKM dan startup di Indonesia terus tumbuh dan membutuhkan akses pembiayaan. Lalu yang kedelapan, resiko yang harus diperhatikan. Meski memiliki banyak kelebihan, crowdfunding tetap memiliki resiko. Resiko terbesar adalah kegagalan proyek. Selalu ada kemungkinan bahwa usaha yang didanai tidak berjalan sesuai rencana sehingga investor bisa kehilangan sebagian atau seluruh dana yang ditanamkan.
Resiko penipuan juga bisa terjadi jika ada pihak yang memberikan laporan palsu, meskipun platform resmi biasanya memiliki proses verifikasi yang ketat. Nah, di luar itu terdapat resiko teknologi seperti serangan cyber, peretasan, atau kebocoran data. Itulah sebabnya platform harus menerapkan standar keamanan digital yang kuat. Selain itu, muncul pula resiko likuiditas, terutama pada equity crowdfunding. Karena saham biasanya tidak langsung bisa dijual kapan saja seperti pasar saham konvensional. Lalu regulasi crowdfunding di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, crowdfunding ini sudah memiliki dasar hukum yang jelas. Otoritas Jasa Keuangan mengatur sistem layanan urun dana melalui Peraturan OJK Nomor 57 Tahun 2020. Aturan ini mencakup keuntungan pendaftaran platform, tata kelola opsional, batasan dana yang boleh dihimpun, perlindungan pengguna, hingga kewajiban pelaporan rutin. Dengan adanya aturan ini, investor lebih terlindungi dan platform wajib bekerja sesuai standar hukum. Hal ini sekaligus mendorong pertumbuhan sektor crowdfunding yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan. Jadi, crowdfunding merupakan inovasi teknologi finansial yang menghadirkan cara baru dalam mengakses permodalan. Sistem ini mampu mempertemukan pemilik usaha atau proyek dengan masyarakat luas secara digital, cepat, dan transparan. Crowdfunding menawarkan manfaat besar, namun tetap harus dijalankan dengan tata kelola yang baik di Indonesia. Regulasi dari OJK menjadi fondasi penting agar modal pembiayaan ini menjadi ekosistem yang aman dan menguntungkan bagi semua pihak. Terima kasih sudah menyimak analisis crowdfunding ini. Semoga penjelasan ini membantu dan bermanfaat untuk tugas presentasi atau pemahaman Anda tentang perkembangan fintech di Indonesia. Sekian, saya Ramai Nugraha. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Halo semuanya. Nah, jadi di sini saya sudah ada di dalam aplikasi Bizer. Nah, di mana aplikasi ini adalah sebuah platform equity crowdfunding yang memungkinkan pengguna itu berinvestasi pada bagian proyek UMKM di Indonesia. Nah, jadi di sini pada halaman utama dari aplikasi Bizer sendiri. Nah, yang pertama itu ada, yang pastinya itu ada logo Bizer di atas itu. Nah, lalu di sebelahnya itu ada untuk scan QR. Nah, ini tuh digunakan untuk melakukan scan QR pada event tertentu, terus juga fitur promo, dan juga untuk pembayaran. Nah, fungsinya ini memudahkan pengguna untuk melakukan interaksi tanpa harus mengetik manual atau mencari menu tertentu. Nah, selanjutnya di sebelahnya itu ada ikon pesan atau chat. Nah, di sini tuh dia menampilkan notifikasi dari customer support, lalu juga informasi pengumuman dan juga pesan dari sistem terkait akun dan transaksi. Nah, selanjutnya itu ada icon bell notifikasi. Nah, ini untuk menampilkan semua notifikasi real time. Nah, contohnya itu status verifikasi dokumen, pengingat aktivitas, promo baru, sampai ke rekap transaksi. Nah, itu semua ada di icon notifikasi yang bell. Nah, selanjutnya itu kita nah di sini ada nah, Bizer ini memiliki sistem onboarding pengguna yang jelas dan bertahap. Jadi ditampilkan dalam bentuk 4 langkah. Yang pertama itu ada identitas, di mana tahap ini berisi informasi dasar pengguna seperti nama sesuai KTP, nomor induk keluarga, alamat domisili, dan juga informasi pribadi lainnya. Nah, dan yang kedua itu ada verifikasi, di mana itu verifikasi nomor handphone, verifikasi email, upload dokumen KTP, dan juga selfie verifikasi. Nah, setelah verifikasi berhasil, pengguna itu bisa mulai melakukan deposit dan investasi. Nah, selanjutnya yang di nomor 3 itu ada profil. Nah, pada tahap ini pengguna itu diminta untuk melengkapi pendidikan, pekerjaan, terus penghasilan, tujuan dari investasi, dan juga profil resiko. Nah,
Di situ selesai. Jadi jika semua tahap ini terpenuhi, akun statusnya itu siap digunakan untuk bertransaksi penuh. Nah, mungkin di sini portofolionya itu masih 0. Itu menunjukkan nilai investasi pengguna. Nah, jika pengguna itu sudah berinvestasi, angkanya berubah seiring pertumbuhan nilai aset, terus juga pembagian keuntungan dan juga pengembalian modal. Nah, lalu untuk saldo saya sendiri itu masih 0 juga. Nah, ini tuh saldo adalah dana yang tersimpan di akun Bizer yang bisa digunakan untuk membeli saham UMKM, terus juga membayar biaya layanan, dan juga investasi obligasi. Nah, saldo itu bisa di top up dan ditarik ke rekening pribadi kalian. Jadi kurang lebih begitu. Nah, di sini ada poin. Nah, ini ada sistem level dan poin pengguna. Nah, Bizer ini menyediakan sistem loyalitas yang menambah pengalaman pengguna itu melalui 2 komponen. Nah, di sini yaitu ada Silver Investor, itu untuk 0 XP. Nah, ini merupakan level awal saat pengguna itu baru banget bergabung. Jadi semakin banyak berinteraksi, pengguna itu bisa naik level. Di antaranya itu ada Silver, Gold, Platinum, dan Diamond. Nah, di sini masih pada terkunci untuk level-levelnya. Nah, di sini ada Silver, Gold, Platinum, dan juga Priority. Nah, dan juga di sini ada benefit Platinum Investor. Di sini mana gratis biaya admin, 2 kali penarikan saldo. Nah, di sini juga ada benefitnya ya pada level-level tertentu. Jadi semakin levelnya semakin tinggi, sepertinya benefit yang ditawarkannya juga semakin lebih bagus dan juga lebih banyak. Nah, selanjutnya juga ada poin. Di sini poin saya itu masih 0. Nah, poin ini bisa dikumpulkan dari melakukan investasi, terus juga event promo, aktivitas tertentu. Nah, dan poinnya itu digunakan untuk diskon biaya layanan, terus juga penukaran voucher, hingga hadiah-hadiah tertentu. Jadi biar mendorong pengguna itu lebih aktif dan loyal untuk menggunakan platform Bizer ini. Nah, selanjutnya di sini ada menampilkan banner besar berisi promo terbaru seperti diskon biaya layanan, juga cashback, promo flash sale. Nah, di sini ada, coba kita buka. Nah, di sini ada detail bisnis mengenai bisnis tertentu. Nah, di sini bisa lihat juga finansialnya, waktu jatuh tempo, terus juga periode imbal hasil, profil bisnisnya, lokasi, simulasi investasi. Jadi kalian bisa lihat untuk profil dari organisasi tersebut. Nah, nah, oke, mungkin. Nah, di sini juga ada daftar bisnis di mana kalian bisa lihat daftar bisnis yang bekerja sama dengan Bizer. Di situ ada Alfamart, Sorcelli, Halco, Stay, Kopi Oe, dan BM Cargo. Nah, di sini juga ada voucher spesial. Di sini ada tambahan pengetahuan. Nah, selanjutnya itu ada portofolio di bagian
bawah di menu navigasi itu ada home yang tadi sudah dijelaskan beberapa fitur di bagian home, dan juga ada portofolio. Nah, di portofolio ini akan menampilkan semua investasi aktif, juga proyek yang sudah selesai, total imbal hasil, dan perkembangan bagi hasilnya. Itu terdapat pada portofolio. Nah, selanjutnya ada di saldo. Nah, di saldo ini itu pengguna bisa top up saldo, withdraw dari saldo ke rekening bank, dan juga melihat riwayat mutasi saldo. Nah, jadi semua aktivitas terkait dana pengguna itu dilakukan melalui menu ini. Nah, selanjutnya itu ada transaksi. Nah, di transaksi ini di sini ada berfungsi sebagai buku laporan seluruh aktivitas kalian pada platform Bijer ini. Di sini ada penjualan, pasar sekunder, penawaran terbatas. Nah, nantinya dia akan kayak menampilkan pembelian saham, pembelian obligasi, pembayaran biaya layanan, distribusi bagi hasil, pengembalian pendapatan, dan lain-lainnya. Nah, itu tercatat di transaksi. Nah, dan di profil sendiri itu ada data diri kita, dimana kita bisa melihat dan mengubah data pribadi kita sendiri, lalu mengelola keamanan seperti PIN, password, lalu melengkapi verifikasi, dan juga mengakses bantuan atau pusat dukungan. Nah, jadi di sini itu profil dari akun kita. Nah, mungkin segitu saja review singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian dari review aplikasi Bijer ini. Nah, jadi kalian jika ingin tahu lebih dalam, kalian bisa download aplikasinya itu di Play Store ataupun di App Store, dan lalu kalian cobain aplikasinya, dan kalian cari tahu lebih dalam mengenai aplikasinya di luar sana. Dan mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.